Tahun baru Imlek tahun ini memasuki Shio Kuda Api. Ya, ini adalah simbol semangat, keberanian dan juga energi pembaruan. Iya, pemirsa, dalam Imlek, Shio Kuda Api dalam cahaya dan tradisi. Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk menyelami makna di balik tradisi, doa, serta juga nilai budaya Tionghoa yang terus hidup dan diwariskan lintas generasi sebagai harapan akan harmoni dan keberkahan di tahun yang baru. Betul sekali, dan sudah hadir bersama kami peneliti budaya Tionghoa, Edi Prabowo Witanto. Selamat siang Pak Edi. Selamat siang Mbak. Selamat siang Pak Edi, senang sekali ya di tengah kemeriahan suasana tahun baru Imlek, Anda bisa hadir di tengah-tengah kita pada siang hari ini di Berita Satu Siang. Iya, Pak Edi, ini kan kalau tadi kan kita sedikit ya ngasih yang kita tahu terkait dengan tahun kuda api. Nah, ya, kuda api kan tadi terkait dengan apa tadi semangat, effort yang besar gitu ya. Nah, kalau gitu nih sekarang kita mau dengar langsung kepada penelitinya langsung, peneliti budaya Tionghoa. Kuda api itu seperti apa sih tahun kuda api ini, Pak Edi? Kuda api itu nanti disimbolkan dengan suatu semangat yang melaju. Gitu, setelah tahun-tahun sebelumnya mungkin agak lesu, maka ini adalah kesempatan untuk kita bisa melompat. Apalagi dengan unsur api yang begitu berkobar ya, dan itu menjadi satu semangat besar. Jadi sudah kudanya dia sudah punya tenaga yang cukup besar, ditambah dengan unsur apinya. Karena dalam penanggalan Tionghoa itu sebenarnya kan kita mengenal adanya gabungan antara yang disebut sebagai Shio, dan kemudian nanti ada yang disebut sebagai 5 unsur. Jadi setiap tahun akan berubah. Akan berubah. Hanya orang Tionghoa mengamati, karena itu kan asalnya dari mereka dari kalender petani. Nah, karena masyarakat yang agraris, sehingga mereka melihat dari satu tahun ke tahun itu ternyata mempunyai satu kecenderungan pola yang itu akan disimbolkan dengan tahun yang ada begitu. Nah, ini ada satu harapan kita sih sebenarnya. Dengan tahun kuda api ini kita punya satu bisa lompatan yang cukup bagus lah untuk menata negara kita yang cukup baik. Gitu. Baik. Ada harapan yang bisa lah untuk tidak seperti yang mungkin tahun-tahun yang sebelumnya. Jadi bisa dibilang ketertinggalan yang ada di tahun-tahun sebelumnya bisa dikejar di tahun ini ya. Karena bisa ibaratnya dijadikan starting point. Cukup bagus. Oke. Dan Pak Edi, kalau kita kemudian tarik ke belakang ya, sebetulnya sejak kapan orang Tiongkok kemudian datang ke Nusantara, dan kapan kemudian Imlek ini mulai dirayakan oleh komunitas Tionghoa di Indonesia nih? Iya, terima kasih Mbak. Sebenarnya kalau ditanya kapan tepatnya orang Tionghoa datang pertama kali, kita nggak pernah bisa tahu tepatnya. Tapi karena sejak awal dinasti Han sebenarnya, dari Han akhir itu sebenarnya sudah mulai ada orang-orang berdagang untuk pedagang, tapi kan one by one. Bukan sesuatu yang kemudian settle, yang tinggal. Nah, baru setelah kemungkinan 1400 sebelum tahun 1400 ketika di daerah Mojopahit. Itu sudah mulai ada orang yang tinggal yang menetap, karena di tulisan di bukunya Ma Huan Ying Ya Seng Lan itu yang Muhibah Laksamana Cheng Hu, itu sudah disebutkan bahwa ada orang Tionghoa yang menetap di sebelah utara gitu, keraton dari Mojopahitnya itu. Nah, itu jadi awalnya orang Tiongkok itu datang ke Nusantara pada itu saat sebenarnya itu one di by Pulau one. Jawa ya? Iya, di Pulau Jawa. Jadi one by one sebenarnya kalau dari awalnya mungkin ya sudah ada, selalu ada, karena bagaimanapun juga seperti disebutkan oleh Profesor Denny Lombard dalam bukunya Nusa Jawa Silang Budaya, bahwa yang namanya Indonesia Nusantara sebenarnya adalah titik silang. Legafu. Jadi seperti jalur perdagangan. Bagaimanapun juga ada orang dari Persia, Iran, ada orang dari India, lalu dari Hadrami, lalu dari Tiongkok. Itu sudah saling bertemu di sini. Nah, tapi memang ketika di masa dinasti Ming itulah mulai terlihat ada orang yang menetap. Nah, kita mulai bisa mengatakan itulah awal sebenarnya cikal bakal orang Tionghoa yang tinggal di sini. Gitu, dan itu nanti akan semakin banyak seiring dengan misalnya pembukaan perkebunan ketika kolonial Belanda sudah mulai tinggal di sini.
pertambangan emas, lalu timah, lalu juga perkebunan sudah mulai dibuka, lalu dibutuhkan banyak tenaga kerja dari Tiongkok. Nah itu mereka kemudian dibawa dalam jumlah yang besar dalam kapal-kapal jung, dan kemudian mereka masuklah gitu. Tapi sebenarnya deposit yang paling awal, settlement yang paling awal. Jadi kita lihat ini seperti sandwich sebenarnya. Ya, jadi lapisan yang paling bawah, yang paling lama itu ada di Pantura Jawa. Oh, oke. Jadi sebetulnya Cikal Bakal itu dari Jawa sebabnya ya? mereka sudah berakulturasi sedemikian rupa. Oke. Gitu. Dan juga selalu disebutkan bahwa ada pengaruh orang-orang Tionghoa yang kemudian membawa misalkan sebagai seorang Muslim untuk sini. Dan itu bisa ditemukan di sepanjang koridor Pantura Jawa itu. Dan itu sangat menarik. Tapi nanti akan berbeda lagi untuk melihat bagaimana orang-orang Tionghoa di luar Jawa. Nah, itu yang dari tahun 1400-an itu ya Pak? Yang di Pantura Jawa 1400-an sudah masuk. Baik. Nah, kalau misalnya kita lihat itu kan yang di Pantura ya, di Jawa itu, dan kita juga bisa lihat ini banyak sekali jejak begitu ya Tionghoa seperti di Bangka Belitung, lalu di Kalimantan. Nah, kalau Anda melihat ini Pak Edi, apa perbedaan yang paling mencolok dari Yang paling signifikan itu pertama bahwa Tionghoa di Pulau Jawa yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur itu lebih berakulturasi sedemikian. Salah satunya disebabkan oleh beberapa hal sebenarnya. Salah satunya itu adalah karena lamanya sudah terdeposit di situ. Jadi mereka sudah menetap begitu lama di situ, settle begitu lama, sehingga mereka bisa berakulturasi sedemikian. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di Jawa itu ada dua kebudayaan dominan. Baik Sunda maupun Jawa yang bisa seolah-olah dalam tanda kutip sebenarnya memaksa seseorang yang misalnya bukan orang Jawa, bukan orang Sunda untuk menyesuaikan di melebur begitu. Nah, sementara kalau kita lihat yang di luar Pulau Jawa, misalnya kita berkaca dari daerah tapal kuda lah, misalnya dari mulai Sumatera Utara, Riau, Kepri, lalu Bangka Belitung, Kalimantan Barat, itu mereka yang baru datang terus setidak-tidaknya mulai tahun 1740. Jadi itu sudah kemudian begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karena mereka itu kan bekerja dalam sektor pertambangan. Sebagai buruh yang tidak membawa istri seperti itu, yang kemudian ada yang di perkebunan, kemudian mereka menikah dengan orang setempat. Ketika kontrak sudah selesai, lalu pilihannya mau pulang atau mau tinggal di situ. Dan kebanyakan dari mereka tinggal di situ. Kemudian mereka membentuk satu settlement, satu perkampungan di mana mereka kemudian masih menggunakan bahasa Tionghoa, dialek daerah. Kemudian mereka masih hidup dalam budaya itu, sehingga kalau kita lihat yang ada di Medan, yang ada di Riau, Kepri, Batam, Jambi, lalu Bangka sampai Kalimantan Barat kok lebih kental ya? Iya. Gitu. Tidak seperti yang misalnya di Jawa Barat, lalu Jawa Tengah, Jawa Timur, betul. Seperti itu. Iya, karena jadi banyak juga jadi dari berbeda. mereka yang enggak sama, jangan melihat bahwa Tionghoa di Indonesia itu sesuatu yang homogen, sangat heterogen. Iya, jadi berbeda-beda different. Nanti yang ada di Indonesia Timur juga lain lagi. Karena itu tergantung dengan di mana mereka tinggal dan di mana budaya yang mereka juga hadapi sehari-hari seperti tadi di Jawa ya. Sampai di Papua juga ada banyak serui, di Fak-Fak, segala macam. Iya, memang ngomongin soal warga Cina atau Tionghoa, ibaratnya tuh di setiap negara selalu pasti ada. Iya, betul. Kenapa begitu, Pak? Karena begini. Hampir setiap negara itu ada pecinannya tuh, Pak. Orang Tionghoa itu, jadi kita harus melihat bagaimana negara itu sebenarnya kok begitu banyak yang merantau. Ya, itu kalau dia. Dulu memang karena kebanyakan selalu dari daerah Tiongkok Selatan, dari China Selatan, bukan dari utara. Memang yang kebanyakan dari China Selatan, dan itu ada banyak faktor yang mempengaruhi. Pertama, bencana alam. Yang kedua, karena peperangan. Jadi mereka dulu bukan sebagai satu negara besar seperti sekarang, tetapi sebenarnya ada negara-negara kecil-kecil, ada peperangan dari satu suku ke suku yang lain. Kemudian mereka desanya di bumi hanguskan, ada yang karena bencana. Kemudian mereka mau nggak mau harus keluar dari situ. Ditambah mereka sudah mendengar bahwa ada orang yang sudah pernah ke sana, misalnya ke negara mana, atau sampai di Kepulauan Pasifik. Di Fiji gitu, di Fiji, di Vanuatu, di Tonga, dan itu sudah pernah dikeluarkan. Mungkin kita tidak banyak tahu di Indonesia bahwa sudah dikeluarkan yang namanya buku Encyclopedia of the Chinese Overseas.
bukunya itu adalah kira-kira seperti ini, setebal ini, dan itu mencakup orang Tionghoa di seluruh negara. Iya, betul. Karena Iya, seperti yang tadi Ando katakan, bahwasannya di setiap negara selalu ada Chinatown. Ada Kalau di Chinatown. Indonesia sendiri selalu ada kayak Glodok, di Ya. Jakarta, di Bogor juga ada. Ya, betul. Ya Betul. kan? Dan kita nggak boleh lupa juga bagaimana mentalitas dari orang-orang Tionghoa, sebenarnya orang-orang dari Tiongkok itu, Ya. mereka begitu adaptif dan mereka tuh bisa tinggal di mana saja. Iya, betul. Jadi betul. semangatnya saya mau Ya. hidup, pilihannya saya mati atau saya hidup, begitu. Hanya Jadi mau pilihannya lepas itu. di mana aja pasti hidup begitu ya, Pak, Iya, ya? mereka Mentalnya, mau tinggal di, misalnya menggelar tikar saja nggak jadi masalah untuk mereka. Karena adaptif itu tadi Betul. ya. Dan ini sama seperti yang dulu saya hadapi ketika saya melakukan penelitian cukup lama di Bangka, dan itu saya masih bertemu dengan orang-orang yang usia 90 tahun. Mereka bilang dulu dikapalkan 500-600 orang. Kami tidak tahu harus ngapain gitu. Jadi Di kapal itu? di kapal cung, saya nggak tahu harus ngapain gitu. Lalu saya ngapain, nanti dikasih makan saya juga nggak tahu gitu. Nasi, ternyata nasi dengan belacan, dengan terasi begitu ya. Gitu. Ya, makan seperti itu, terus tidur ya seperti ikan pindang seperti itu. Dan mereka survive. Oke. Iya, luar biasa. Luar ini. biasa ya. Itu mungkin semangat yang juga harus patut kita contoh begitu ya, Iya, untuk betul. bekerja keras, untuk menjadi orang yang tahan banting gitu ya, dan bisa bertahan di segala situasi begitu. Baik. Oke, dan kita membahas soal suasana Imlek yang selalu identik dengan merah. Kita lihat Iya. nih dari baju kita pada hari ini nih, bertiga Tiga-tiganya kompakan kita merah nih. Betul. Iya. Saya merahnya agak tua sih ya. Iya, betul. Saya agak cerah ya, Iya, karena iya, saya iya, mau baiklah. yang lebih stand out. Baiklah. Oke, warna merah ini yang menjadi ciri khas. Selain itu juga ada jeruk, ada ikan bandeng. bandeng. Iya. Hujan, tapi kali ini nggak hujan nih kayaknya. Iya, betul. Hujan. Hujan di Jakarta kayaknya tadi lolos Kalau tidak hujan, orang Tionghoa pasti akan was-was. Kenapa? iya. Karena itu kering rezekinya. Oh, jadi tidak hujan artinya rezeki seret gitu. Bukan seperti itu sebenarnya. Saya ceritakan sedikit. Oke. Kebetulan karena saya pernah 2005 sampai menjelang 2015 saya tinggal di Beijing. Dan itu kesempatan saya untuk sampai ke desa-desa untuk melihat itu. Kalau di sana, kalau di sini kita hujan. Kalau di sana itu kalau menjelang Imlek itu tidak ada turun salju yang cukup tebal. Itu akan jadi seolah-olah dalam tanda kutip malapetaka. Kenapa? Karena ini kita harus tahu bahwa orang Tionghoa sebenarnya orang agraris. Oke. Hidup dari pertanian. Ya. Dan itu juga yang dilakukan oleh orang-orang Tionghoa pada awal-awal mereka tinggal di Nusantara, pasti berkaitan dengan masalah hasil bumi. Ya. Karena itu adalah keunggulan mereka. Kalau kering artinya gagal panen Nah gitu. iya, jadi sebenarnya kenapa kok diinginkan sesuatu hujan atau di Tiongkok, di China daratan itu adalah salju yang cukup tebal, karena itu nanti akan berimbas kepada panenan. Ya. Dari hasil bumi itu tadi ya. Nah, jadi diharapkan dengan adanya hujan yang cukup baik, yang cukup lebat, maka nanti seolah-olah dalam tanda kutip rezekinya di tahun yang berikutnya akan gitu. bagus begitulah. Nah, tentang warna merah sendiri, Nah, memang kalau warna identik merah warna nih. merah ya Mbak ya, seperti Kemeriahan kita semua gitu pakai ya, atau merah. apa? Jadi kita Joy, harus lihat gitu. dalam sistem filsafat Tionghoa, begitu. Ada yang disebut, kita kan kenal yang namanya yin dan yang. Yin dan yang. Hitam dan putih. Nah, Imlek itu sebenarnya adalah pesta awal musim semi. Oh, Lagi-lagi berkaitan dengan agraris Ya. sebenarnya, dan sistem perhitungan astronomis. Itu sebabnya kalender Tionghoa, kalender Cina itu pasti akan berkaitan dengan masalah astronomi. Oke. Karena urusannya dengan pertanian. ya. Nah, dalam sistem filsafat Tionghoa itu ada yin dan yang, maka sebagai awal musim semi, jadi seperti kita melontar ke atas. Ini energi yang positif. Oke. Dan kemudian ketika sudah peak dalam peredaran 1 tahun pun seperti itu, musim panas kemudian nanti akan musim gugur dan kemudian musim dingin. Itu menjadi unsur yin. Nah, yang diharapkan dari starting awal itu adalah sesuatu yang unsur yang positif gitu. Yeah. Salah satunya dilambangkan oleh, salah satunya bukan warna hitam atau warna apa, tapi warna merah. Warna merah. Warna merah karena ya, itu yang mencirikan satu kegembiraan. Karena harapan baru. Jadi selalu kita sama sebenarnya di seluruh dunia dengan satu kebudayaan yang sama sebenarnya, bahwa ada harapan sesuatu starting point itu nanti
kita membuka tahun masih dengan harapan dan keinginan yang positif begitu. Iya, memang kalau kita lihat arti Imleknya sebagai orang awam tadi sempat kayak cari apa sih sebetulnya Imlek itu artinya kalender. Jadi itu mungkin menandai Juli musim baru itu adalah, gitu. Iya, betul. Ya. Jadi kalau dalam sistem filsafat tadi misalnya ada yang dan yin, maka yang itu kalau dalam peredaran alam semesta itu disimbolkan seperti matahari. Dan yin itu adalah energi bulan. positif, Masalahnya kita orang-orang Tionghoa tidak menggunakan sistem solar, jadi sistem matahari kalendernya, tidak seperti Masehi. Oke. Masehi itu bulan ya? Sebenarnya bukan murni bulan juga, karena itu adalah lunisolar. Dia gabungan antara matahari dan bulan. Dan itu dilambangkan selama 1 tahun dalam bentuk perayaan, Mbak. Nggak cuma Imlek. Imlek itu hanya pembuka saja awal musim semi. Oke. Gitu. Nah, karena itu akan menandai satu periodik 1 tahun untuk mencapai nanti adalah Imlek yang baru lagi, maka seolah-olah kita menandai ini sebagai sebuah tahun. Jadi itu dianggap sebagai tahun yang baru. Padahal itu bukan, itu adalah awal musim semi. Karena itu ucapan yang benar. Kalau dalam dialek Hokkien itu adalah Sin Chun Kyong Hee. Sinnya itu adalah baru, Chun itu adalah musim semi. Selamat. Musim semi yang baru. Wah, ini menarik. Dari tadi kita dapat banyak informasi ya. Banyak sekali ilmu yang saya serap pada siang hari ini. Luar biasa loh. Senang sekali ada Pak Edi di sini. Tadi kan udah jelasin tentang warna merah. Jelasin juga tentang hujan begitu. Nah, terus angpau. Ada jeruk. Jadi dengan tahun yang baru, maka kita selalu inginlah ada rezeki. Istilahnya berkat yang berlimpah itu seperti bulir jeruk sebenarnya. Paham nggak kenapa kok jeruk? Tapi ketika saya kadang-kadang juga tertawa ketika saya tinggal hampir 10 tahun di sana. Dan itu memang musim jeruk di sana. Memang sedang musim jeruk santang yang kecil-kecil itu manis sekali begitu. Tapi sebenarnya maknanya adalah bahwa keinginan di tahun yang baru ini rezeki berlimpah seperti banyaknya bulir-bulir dan juga ikan seperti ikan bandeng. Ikan bandeng tidak seluruh Indonesia. Itu ciri khas sebenarnya adalah Tionghoa di Betawi. Dan itu menjadi ciri khas karena durinya banyak. Iya betul. Jadi orang Tionghoa itu selalu menggunakan perlambang simbolik. Dia adalah orang-orang yang menggunakan simbol perlambang. Iya, kalau dilihat ya di sekitar wilayah Pik ini juga ada beberapa yang menggunakan pohon jeruk sebagai ornamen dekorasi di tengah suasana Imlek ini, karena ternyata simbolnya adalah bulir-bulir dari jeruk, dan terutama juga ini jadi panen jeruk ya. Jeruk santang gitu. Bukan hanya jeruk, tapi juga disimbolkan dengan bunga mehua. Wah, apa tuh? Saya baru dengar. Ada yang bunga yang dari plum blossom seperti sakura. Ada kan biasanya dengan kalau ada jeruk pasti juga sebelahnya selalu ada pohon yang batang lalu dengan ada bunga-bunga seperti itu. Itu bunga yang ciri khas yang memang di awal musim semi di sana. Iya, menarik sekali ini Pak. Lalu selanjutnya, ini kan kalau kita lihat begitu ya, bahwa pada masa kolonial Belanda ini Pak, bahwa ini sempat diberlakukan kebijakan Weekendstelsel ya. Ini di mana ya sejauh mana ini kebijakan ini kemudian membentuk kehidupan sosial dan budaya komunitas Tionghoa seperti itu. Anda melihatnya bagaimana terkait dengan sejarah ini? Sebenarnya kehidupan antara orang Tionghoa dengan orang-orang Indonesia itu sesuatu yang begitu akulturatif. Tapi itu kemudian pola itu menjadi berubah. Ketika kolonial Belanda sudah masuk dan kemudian mulai melakukan pembatasan-pembatasan, salah satunya karena dipicu oleh kerusuhan anti Tionghoa. 1740 yang kemudian menjadikan Gubernur Jenderal begitu marah dan kemudian mengatakan lebih baik kita dalam tanda kutip mengandangkan orang-orang Tionghoa pada satu tempat tertentu. Salah satunya yang ada di Glodok sebenarnya. Karena alasannya karena Glodok itu adalah terjangkau oleh peluru meriam kami. Itu alasannya. Mudah untuk kalau sampai melakukan gerakan maka itu akan dengan mudah ditumpas. Dan itu kemudian pola itu dalam bentuk peraturan namanya Weichenstelsel, yaitu
seperti kampung lah. Ya. Jadi style-style tadi pembatasan itu dikurung dalam satu tempat. Itu kenapa mereka sampai begitu tidak suka dengan etnis? Bukan tidak suka, ketakutan sebenarnya. Ketakutan Kenapa kalau begitu nanti khawatir seperti itu? melakukan karena begini, sudah begitu lama orang-orang Tionghoa tinggal dan itu mereka sudah begitu Solid, solid dengan orang native people, penduduk setempat, dan itu sangat berbahaya untuk Belanda sebenarnya. Karena itu kalau sampai terjadi apa-apa, mereka bisa menjadi satu untuk menyerang. Iya, takut ada pemberontakan ya pada saat itu kemudian mereka dikandangkan, diberikan satu bidang tempat, dan itu ada di banyak tempat, menjadi satu model untuk mereka orang-orang Tionghoa untuk tinggal dalam satu tempat dan dikepalai nantinya oleh satu orang kepala dari mereka. Ya. Jadi ada kampung Arab yang diketuai oleh semacam kapitan Arab, kapitan Cina, segala macam itu. Wah, menarik. Mereka tinggal yang namanya sekarang kita kenal namanya Chinatown, pecinan. Chinatown, pecinan. Ya. Wah, baik. Kalau sekarang sih lebih dikenal karena kulinernya ya. Iya, betul. Di sana enak-enak tuh. Luar biasa. Pak Edi, ini kalau bisa tahu, Pak Edi ada turunan Tionghoa? Betul. Oh, ada turunan Tionghoa. Tapi kalau misalnya dari Anda sendiri melihat untuk terkait dengan warga Tionghoa di Indonesia, begitu ya, keturunan Tionghoa di Indonesia, apa harapan Anda untuk mereka di tahun ini? Untuk Kita sudah cukup warga bagus Tionghoa di karena Indonesia? dengan adanya Kepres nomor 19 tahun 2003 menjadikan Imlek sebagai hari raya nasional. Kita harus lihat flashback sedikit bagaimana selama 32 tahun sebenarnya ketika masa Orde Baru itu segala aspek tentang Tionghoa itu kan begitu dibatasi. Ya. Sebenarnya itu menjadi seolah-olah seperti pukulan telak sebenarnya. Tidak boleh merayakan Imlek, Cap Gomeh secara terbuka. Lalu sampai tidak boleh ada aksara bahasa Mandarin segala macam. Seolah-olah itu menjadi satu pembuka tahun 2003 dan 2002 itu menjadi pembuka karena adanya Kepres, dan kemudian 2003 adalah Imlek pertama. Dan itu kita melihat bagaimana semacam seperti euforia. Selama beberapa tahun kemudian euforia. Tetapi tahun-tahun berikutnya sudah lebih bagus. Kenapa? Mulai ada dialog yang cukup intensif antara orang-orang Tionghoa dengan masyarakat Indonesia lainnya. Sehingga kita bisa melihat bagaimana hari ini kebetulan saya mengamati dari status WA lalu ada orang dari Sumatera Utara yang orang Batak misalnya gitu masang baju merah gitu. Ya. Dengan foto dengan baju merah. Lalu ada orang dari NTT gitu. Foto dengan latar belakang Imlek yang cukup itu. Jadi Papua itu, Pak. Ya. Jadi saya melihat bahwa ini satu starting point yang bagus di mana kita sudah mulai saling belajar untuk bisa memahami satu sama lain. Saling menghargai. Satu menghargai. Jadi satu model, satu seperti bukan hanya social capital tapi juga cultural capital kita. Gitu. Bukan lagi sebagai orang yang terpisah-pisah, tetapi ini adalah kemeriahan yang bisa dirayakan bersama, dan itu sebenarnya esensi yang ada di dalam keputusan Presiden nomor 19 tahun 2002. Iya. Bahwa Imlek itu tidak terkait dengan agama tertentu, tetapi itu adalah perayaan tradisi yang bisa dirayakan oleh siapapun. Iya, kalau kita lihat di Pancoran Peak nih, gak terlalu jauh dari sini, itu juga menjadi destinasi wisata favorit menjelang dan juga pada saat Imlek ya, karena di sana banyak pertunjukan barongsai dan banyak sekali wisatawan yang datang tidak hanya dari etnis Tionghoa tertentu atau dari etnis tertentu, macam-macam, semuanya datang. Dan juga pemerintah kita mendukung juga setiap perayaan dari etnis, ras, agama, semuanya itu dirayakan, tidak mengkotak-kotakan lagi. Kita lihat bundaran HI hari ini juga megah sekali meriah sekali untuk dekorasinya. Jadi ini tentu menjadi sesuatu hal yang baik ya. Baik. Jadi artinya bahwa keberagaman ini menjadi suatu berkah tersendiri bagi Indonesia begitu ya. Tapi meskipun di satu sisi kita juga saya melihat masih ada PR gitu. Karena dengan adanya Imlek sebagai hari nasional yang bisa dinikmati siapa saja, menjadi tantangan bagi orang Tionghoa di Indonesia sebenarnya. Identitas Tionghoa Nusantara seperti apa yang akan ditawarkan sebenarnya? Apakah kita akan berkiblat, kalau di awal-awal dulu tahun 2003 kita masih kehilangan jati diri, identitas, sehingga kita mungkin nuansanya lebih banyak seperti ke Tiongkok daratan atau mungkin menginduk seperti di Malaysia dan Singapura, tapi
yang ditawarkan sekarang sampai sekarang pertanyaan itu masih menggantung kita sebagai Tionghoa Nusantara. Seperti apa wajah Seperti Tionghoa apa wajahnya. Nusantara gitu ya. Padahal kita bentuk akulturasi banyak sekali dari mulai batik, dari mulai gambang kromong, dari mulai makanan kuliner yang begitu Bahkan tadi seperti khas. Bapak bilang bahwa hampir di setiap daerah tuh berbeda begitu. Berbeda-beda. Nah, itu sangat plural. Itu seperti itu ya. modal kita sebenarnya. Oke, Baik. mungkin Tionghoa yang mewakili Nusantara adalah perbedaan-perbedaan itu tadi kali ya dengan masing-masing Justru, itu mosaik sebenarnya. asal Mosaik daerah kita. gitu ya. Oke, ini tentu menjadi perbincangan yang menarik sekali, tapi sayang Iya. sekali Pak Edi waktu yang memisahkan kita pada Kurang siang panjang hari ini ya. segmennya. Harusnya nanti kita ada sesi sendiri Lebih lagi. panjang lagi. ngobrol nih, Pak ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Iya, Pak Edi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Terima Berita kasih. Satu Siang. Senang Kita sekali. doakan sukses selalu. Sinen kuala, Sinen kongsi kuala. sinen. Kongsi sinen. Tahun kuda api nih ya. Iya, Jadi betul tahun yang kan. gacor. Terima kasih Pak Terima Edi. kasih.